Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membacakan kisah 4, yaitu kisah keadaan sholat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Jubair, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang lain. Syekh Mujahid radhiyallahu rahmatullah alaihi menceritakan tentang sholat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhum. Jika mereka telah berdiri tegak untuk sholat, mereka laksana kayu yang terpaku ke bumi. Mereka tidak bergerak sedikit pun selain gerakan sholat. Dari kitab Tarikul Kulapa. Para ulama telah menulis bahwa Sayyidina Ibnu Jubair radhiyallahu anhu mempelajari sholat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mempelajarinya langsung dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan salat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diikuti oleh Sayyidina Ibnu Jubair radhiyallahu anhuma. Syekh Sabit rahmatullah alaih berkata, jika Sayyidina Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhuma berdiri salat, ia laksana kayu yang ditancapkan ke bumi. Seseorang berkata, demikianlah lama Sayyidina Ibnu Jubair radhiyallahu anhuma sujud tanpa gerak sedikit pun, sehingga burung-burung hinggap tenang di atas punggungnya. Ia pernah rukuk semalam suntuk hingga subuh. Kadangkala ia menghabiskan malamnya hanya dengan sujud. Pernah kita terjadi pertempuran. Sayyidina Ibnu Jubair radhiyallahu anhuma sedang sholat di malam masjid. Tiba-tiba dinding masjid terkena peluru batu yang menyebabkan sebagian bongkahan dindingnya melayang di antara janggut dan lehernya. Namun ia tidak goyah dan tidak memendekkan rukuk serta sujudnya. Pada saat yang lain ketika ia sedang sholat, anaknya yang bernama Hashim tidur di sisinya. Tiba-tiba seekor ular terjatuh dari atap dan membelit anaknya. Anak itu menjerit sehingga seisi rumah panik dan berlarian mendatanginya. Akhirnya mereka berhasil membunuh ular itu, tetapi Sayyidina Ibnu Jubair radhiyallahu anhu tetap tenang dalam sholatnya. Setelah salam ia bertanya, tampaknya ada keributan. Apakah yang telah terjadi? Istrinya menjawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Anak ini hampir mati tetapi engkau tidak mengetahuinya. Ia menyahut, celakalah kamu. Jika aku memperhatikan hal lain dalam sholatku, maka bagaimanakah sholatku? Dari kitab Hidayah dan lainnya. Pada akhir zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia ditikam belati yang menyebabkan wafatnya. Darah terus mengalir dari lukanya sehingga ia sering tidak sadarkan diri. Meskipun begitu keadaannya, jika orang mengatakan kepadanya bahwa waktu sholat telah tiba, ia segera mengerjakannya dalam keadaan seperti itu. Ia berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering sholat sepanjang malam dan mengatamkan Al-Quran dalam satu rakaat dari kitab
Muntahab Kanjul Umal. Sedangkan kebiasaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika tiba waktu sholat tubuhnya akan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Seseorang bertanya, mengapa keadaanmu menjadi seperti ini? Ia menjawab, telah tiba saatnya bagiku untuk menunaikan amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, yang langit, bumi, dan gunung tidak mampu memikulnya. Seseorang bertanya kepada Said Kalab bin Ayyub rahmatullah alaih, apakah lalat-lalat tidak mengganggumu ketika sholat? Ia menjawab, seorang penjahat yang dicambuk polisi, ia akan berusaha bersabar tanpa bergerak sedikit pun, dan ia akan membanggakan diri dengan berkata, meskipun aku dipukuli, aku tidak bergerak sedikit pun. Lalu bagaimana dengan diriku? Jika aku berdiri di hadapan Robku, lalu aku terganggu hanya karena seekor lalat? Sewaktu akan mendirikan sholat, Syekh Muslim bin Yasar rahmatullah alaih berkata kepada keluarganya, teruskanlah pembicaraan kalian. Aku tidak akan tahu apa yang kalian bicarakan. Suatu ketika ia sholat di Masjid Jami' Basrah. Tiba-tiba sebagian tembok masjid runtuh. Orang-orang pun berlarian dan ribut berkumpul di sana. Tetapi ia tidak mengetahui apapun yang terjadi. Syekh Atim As-Sam rahmatullah alaih ditanya tentang bagaimana keadaan sholatnya. Ia menjawab, jika waktu sholat tiba, setelah berwudu aku berjalan ke tempat sholat. Lalu aku duduk sejenak hingga seluruh tubuhku tenang. Kemudian aku berdiri memulai sholat. Saat itu kubayangkan Ka'bah berada di depanku, dan kakiku seolah-olah berada di atas sirat. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan terbayang malaikat pencabut nyawa berdiri di belakangku. Aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Selanjutnya aku berusaha mengerjakan sholat dengan khusyuk dan khudu, dan aku berada di antara dua perasaan, yaitu takut dan harap. Apakah sholatku ini diterima atau tidak? Dari kitab Insya Umuluddin. Demikianlah kisah keadaan sholat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Jubair, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurahannya memberikan taufik kepada kami dan para sahabat kami untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.